Hai, cerita Fris akan membacakan sebuah novel yang berjudul Coret-coret di Toilet, karya Eka Kurniawan. Si cantik yang tak boleh keluar malam. Pada ulang tahunnya yang ke-17, si cantik kembali meminta diizinkan keluar malam sebagai hadiah terindah yang paling layak untuknya. Baiklah, kata si ayah. Mari kita keluar bersama ibu. Maka mereka menghabiskan malam itu dengan belanja di supermarket, makan di kafe, nonton bioskop, dan berakhir ketika si cantik sudah tertidur di kursi belakang mobil mereka. Itu benar-benar mimpi buruk bagi si cantik. Ulang tahunnya yang ke-17 berlalu begitu saja, tanpa satu harapan untuk bisa menghadiri pesta teman-temannya, atau berkemah di pinggir pantai, atau nonton konser, atau apapun yang menghabiskan malam di luar rumah bersama para sahabatnya. Hingga malam-malam selanjutnya ia lewatkan dengan rutinitas yang mulai menyebalkan. Ia memutar beberapa seri Tom and Jerry, sampai ia beranggapan telah menontonnya lebih sering daripada siapapun. Bahkan lebih sering dari Hanna-Barbera sendiri. Atau membaca novel-novel sampai ia menjadi tukang dongeng termasyhur di kelasnya. Dan kadang ia lewatkan malam hanya dengan mendengarkan siaran radio. Sampai kenal siapa orang yang paling rajin menelpon meminta lagu dan kirim salam. Ketika kebosanan mulai menyumbat semua seleranya, ia akhirnya memberanikan diri bicara kepada ayahnya kembali. Dengar ayah, katanya, aku sudah besar sekarang. Kenapa tidak boleh juga keluar malam? Aku, kadang-kadang ingin mengobrol dengan teman-temanku. Kau bisa ngobrol di sekolah kan? Ibu guru melarang kami ngobrol di kelas ayah, kata si cantik. Atau sore, kau kan bisa bertemu teman-temanmu. Di kota yang mengibakan ini, tanya si cantik sambil duduk dengan anggun di depan ayahnya. Pikirkan hal ini ayah. Nita pergi les piano, Yuri pergi les tari, juga Andinda juga Arina. Dan aku sendiri les bahasa dari Senin sampai Sabtu. Kau bebas di hari Minggu. Kadang-kadang aku ingin ngobrol di malam Rabu atau malam Jumat, kata si cantik dengan cemberut. 1 minggu kemudian, ia menemukan sebuah pesawat telepon di samping tempat tidurnya. Dan ayahnya berdiri di pintu dan berkata, kau punya nomor telepon sendiri dan kau boleh ngobrol sepuasnya tanpa harus keluar malam. Dengan penuh dendam, ia berkenalan dengan seorang negro dari Prancis. Ia sering menelponnya bahkan nyaris tiap malam. Namun bulan berikutnya, sang ayah sudah menutup teleponnya lagi. Karena gaji bulanannya lalu habis untuk membayar tagihan rekening telepon. Si cantik tersenyum puas, tapi si ayah tetap tidak bermurah hati mengizinkan si cantik untuk keluar malam. Beberapa hari sebelum itu, ia kemudian mengundang teman-temannya dan membuat keributan sampai pagi. Tapi itu tak berarti sama sekali untuk menggoyang pendirian si ayah. Si cantik tampak mulai putus asa. Suatu malam, pasangan itu masuk ke kamar mereka, ayah dan ibunya. Mereka tampak serasi sepenuhnya, seperti Beauty and the Beast. Si ibu yang anggun kurus tinggi, seperti setangkai lilin, dan si ayah yang berewokan dan kumis menyeramkan. Mereka duduk di tepian tempat tidur, dan si ibu dengan lemah lembut berbicara. Ayolah sayang, katanya. Anak itu sudah cukup besar untuk menjaga dirinya. Memang benar, kata si ayah. Tapi apa kau ingin anakmu dirampok dan mayatnya ditemukan pagi-pagi sudah membeku di pinggir selokan, atau hancur diperkosa teman kencannya hingga gila dan hilang ingatan dan tak tahu jalan pulang? Atau mungkin pertama kali ia mengenal rokok dari teman-temannya, lalu mencoba mabuk, lalu mencoba drug, dan lalu kau harus meluangkan waktu untuk menengok dia di pusat rehabilitasi. Atau kalau tidak, kau harus menemuinya di tahanan khusus perempuan. Si ibu menghela nafas dan menyerah. Kau ingat sayang, kita dulu kadang-kadang keluar malam, nonton konser atau ikut pesta. Tak ada orang merampokku, dan kau tak memperkosaku juga. Dan tahu tidak, aku hanya minum obat flu, tak lebih. Ya, kata si ayah sambil menguap. Itu karena dulu kau pacaran denganku. Kalimat itu berakhir dengan sebuah dengkuran halus. Sang istri cuma mengangkat bahu, ikut masuk ke dalam selimut sebelum tertidur sambil memeluk suaminya. Tak jauh dari kamar mereka, si cantik belum juga tidur ketika waktu telah lewat tengah malam. Ia duduk di balik jendela kamarnya, tirainya dibuka lebar sehingga ia memandang bulan yang hampir purnama.
menggantung di langit yang gelap berbintik-bintik oleh bintang yang pucat. Ia duduk termenung, membayangkan seorang pangeran datang dengan pedang dan kuda putih, membebaskan dirinya, persis seperti cerita Cinderella atau Count Dracula, sebagaimana diceritakan Bram Stoker. Kadang juga datang untuk membawanya ke kerajaan malam. Tanpa sadar, ia berharap jadi vampir, hidup abadi dengan malam-malamnya. Hidup indah hanya untuk tidur, minum, dan bercinta. Tapi ketika ia mulai menyadari kalau semua khayalannya tak lebih dari dongeng, omong kosong, ia mulai menangis terseduh-seduh hingga ia tertidur dalam penderitaannya. Si cantik terbangun di pagi hari oleh mimpi buruk olok-olok temannya. Karena semua orang tahu belaka bahwa ia tak boleh keluar malam. Kalaupun bisa keluar, si cantik akan dikawal oleh pasangan penjaga yang aneh, si ayah yang galak, dan si ibu yang tak berdaya. Keluarga macam apa itu seperti lumbung lelucon bagi teman-teman sekolahnya. Dan itu membuat si cantik tambah menderita. Penderitaan itu semakin menjadi-jadi ketika menjelang hari kenaikan kelas. Ia jatuh cinta kepada seorang pemain teater sekolah. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, acara kenaikan kelas selalu dihiasi berbagai macam acara kesenian murid. Dan laki-laki itu konon akan memerankan Romeo dalam salah satu drama yang termasyhur Shakespeare, yang diadaptasi total oleh kelompok teater anak-anak kelas 2, menjadi tontonan yang penuh lelucon dan banyolan, serta akhir yang tidak terlalu tragis. Setiap usai sekolah sebelum ia berangkat ke tempat les, si cantik menyempatkan diri melihat kelompok itu berlatih di belakang aula, dan menjadi tergila-gila kepada si Romeo. Sebaiknya ia disebut Romeo saja, karena toh ia akan memerankan Romeo. Rayuan-rayuannya yang gombal seluruh seolah ditunjukkan kepada si cantik, sampai ia merasa yakin rela minum racun asal bisa menjadi kekasih abadi si Romeo. Lagi pula si Romeo ternyata mengambil les Inggris pada hari Selasa dan Kamis serta Belanda di hari Sabtu, pada jadwal dan kelas yang sama dengan si cantik. Hanya saja sebelumnya si cantik memang tak begitu memperhatikan hal itu. Dan pada minggu kedua sejak latihan pertama Romeo and Juliet, mereka sudah begitu akrabnya. Dan sekonyong-konyong si Romeo mengumbar rayuannya kepada si cantik, tanpa basa-basi yang terlalu bertele-tele. Ia bilang kalau ia jatuh cinta kepada si cantik. Itu waktu mereka bertemu di bangku paling belakang kantin sekolah. Si cantik dengan gugup dan muka pucat berkata, "Beri aku waktu memikirkannya." Memikirkan apa? Tentu saja bukan soal ya atau tidak. Hal itu sudah sangat pasti si cantik jatuh cinta kepada si Romeo. Cuma ia tak dapat membayangkan kecan macam apa yang ia jalani bersama Romeo selama pingitan di rumah yang tak juga berakhir. Berhari-hari semenjak itu, si Romeo terus menanyakan apakah cinta yang dibalas atau tidak. Setiap kali itu terjadi, si cantik dengan penuh keterpaksaan harus mengatakan, "Tunggulah, tunggulah." Suatu penantian yang entah berapa lama si cantik sendiri tak dapat memikirkannya. Kenyataan itu menjadi beban sendiri bagi si cantik. Ia cinta pertamanya dan semua orang tahu jatuh cinta seringkali membuat orang menderita. Cinta membuat orang begitu tolol, dungu, dan bodoh. Tapi kadang cinta membuat seorang menjadi pemberani. Si cantik memutuskan untuk sedikit memberontak. Pada malam pentas seni kenaikan kelas sekolahnya, si cantik diam-diam membuat suatu rencana. Ketika kedua orang tuanya sedang melihat obrolan politik di televisi, si cantik mengunci kamarnya. Kemudian ia menyalakan radio dan memilih stasiun yang menyiarkan lagu-lagu ringan pengantar tidur. 2 menit kemudian, ia sudah melompat dari jendela, berdiri di pinggir jalan, dan menghirup udara malamnya yang penuh kebebasan. Ia hendak menemui Romeo-nya dan membalas cintanya. Pentas Romeo and Juliet yang sederhana itu ditonton hampir seluruh teman-temannya. Pasangan-pasangan muda duduk saling merapat, menikmati suasana romantis yang mereka miliki. Si cantik duduk seorang diri tanpa peduli dengan sekitarnya. Matanya tak lepas dari sosok Romeo yang mendominasi panggung. Ikut khawatir ketika Romeo berkelahi dan menangis ketika Romeo dipisahkan dari Juliet, tapi cemburu ketika mereka bertemu kembali. Dadanya bergetar hebat jika pentas itu berakhir, ia akan segera berlari ke belakang panggung menemui Romeo yang dirindukannya. Romeo akan bertanya, "Cantik, apakah kau terima cintaku?" Ia akan menatap pujaan hatinya dengan tatapan yang sangat mesra, memberinya senyuman terindah dan berkata, "Aku mau jadi kekasihmu sayang."
Ketika itu, ia tak peduli jika malam ini ia akan keluar malam tanpa pengawalan Beauty and the Beast. Malam-malam lain ia bisa kencan dengan si Romeo seindah yang diimpikan. Khayalan ini membuat si cantik mabuk kepayang, sehingga ia tak menyadari pentas sudah berakhir. Saat ia sadar, itu membuatnya kacau luar biasa. Sementara aula dipenuhi suara tepuk tangan dan jeritan histeris gadis-gadis, si cantik tergopoh-gopoh, berlari keluar dan memutar ke balik panggung. Pada ruangan itu ia dapati para pemain berkeletakan melepas lelah, tapi ia tidak mendapati yang dicarinya. Baru setelah ia berjalan dan mencari-cari, ia menemukan Romeo keluar dari sebuah bilik bersama Juliet. Keduanya berjalan bergandengan tangan dan masih mengenakan kostum panggung mereka. Si cantik berlari menyongsong dan menghadang mereka. "Hei," katanya. Romeo dan Juliet terhenti dan memandang dirinya. "Halo cantik," sapa Romeo. Si cantik sungguh mati, tak mampu memandangnya dengan pandangan mesra sebagaimana ia rencanakan. Juga tak ada senyum manis yang indah. Wajahnya terlalu pucat dan gugup untuk melakukannya. Ia sendiri mulai agak goyah. Tidak, pikirnya. Jika ia berani melompat jendela pada jam 8 lewat dan menerjang malam untuk menemukan kekasihnya, kenapa ia tak berani pula mengatakan bahwa ia ingin membalas cinta si Romeo? Maka dengan keberanian dan tenaga yang tersisa, ia berkata pelan tapi nyaring terdengar. "Sayang, aku mencintaimu." Kesunyian menyergap mereka bertiga sesaat. Si cantik bertahan agar tidak jatuh. Romeo memandang si cantik lalu memandang Juliet. Juliet memandang si cantik dengan pandangan bingung. Akhirnya setelah beberapa waktu Romeo berkata, "Sayang sekali, cantik, kau terlambat. Aku dan Juliet telah memutuskan untuk melanjutkan kisah cinta kami di luar panggung." Suara itu nyaris tak terdengar di telinga si cantik. "Sekali lagi maaf cantik, dan kami pergi dulu." Suara Romeo semakin samar. Romeo dan Juliet kemudian berlalu, saling berdekapan. Si cantik menatapnya dalam pandangan yang kabur karena air mata yang tumpah tak tertahankan. Sampai kemudian semuanya terasa gelap dan kosong. Sejak malam itu, konon si cantik tak pernah pulang kembali ke rumahnya. Apakah si cantik telah memutuskan untuk menjadi kekasih malam sebagaimana yang diharapkannya? Beberapa orang masih sering melihatnya malam-malam di pub dan diskotik atau di lobi sebuah hotel. Beberapa orang lainnya melihatnya di pinggir jalan di bawah cahaya bulan purnama, sedang menghentikan taksi atau berjalan dengan seorang laki-laki tua berperut buncit. Ada desas-desus ia menjadi kupu-kupu malam, tapi sebagian besar orang lebih percaya kalau ia mati bunuh diri, dan sering terlihat itu konon hantunya yang masih penasaran. 2000. Siapa kirim aku bunga? Ini adalah kisah tentang kontrolir Henry yang terjadi di Hindia Belanda pada akhir tahun 20-an. Kisah cintanya yang menyedihkan menjadi dongeng turun-temurun dan membuatku tergerak untuk menceritakannya kembali. Karena ini adalah sejarah dunia yang hilang dan dunia baru yang datang. Kisah itu sendiri berawal dari bunga-bunga misterius yang dikirim seseorang kepadanya. Bunga-bunga mawar misterius itu pertama kali ia dapatkan di meja langganannya di restoran milik sahabatnya. Sebagaimana biasa, di sore hari sepulang dari kantor, setelah mandi sore dan mengenakan jas bukan warna putih, ia mampir di restoran tersebut. Tempat itu merupakan tempat favoritnya selain rumah bola, di mana ia bisa berjumpa dengan para sahabatnya. Sinyo-sinyo, noni-noni, dan para raden yang sama menghabiskan waktu dengan sekedar ngobrol atau minum limun. Buket yang terdiri dari beberapa tangkai bunga mawar itu tergeletak begitu saja di atas meja. Pada awalnya tak begitu menarik perhatian, karena ia lebih banyak menatap pintu menunggu para sahabatnya datang. Lalu, lagu Unfinished Symphony karya Schubert keluar dari gramofon, memberikan sedikit kebosanan kepadanya, dan mendorongnya mengambil ikatan bunga mawar merah tersebut. Ada secarik kertas terselip di antara tangkai-tangkai bunga itu, bertuliskan satu kalimat pendek yang kemudian banyak mengubah hidupnya. Untuk Henry. Laki-laki itu melemparkan kembali buket tersebut ke atas meja dengan penuh rasa terkejut.
seolah ia baru saja menggenggam bara api. Ia menoleh ke sana kemari dan mendapati seorang gadis penjual bunga di muka restoran. Gadis penjual bunga, pemandangan itu sendiri sebenarnya cukup aneh. Gadis itu berumur sekitar 14 tahun atau 15 tahun, mengenakan pakaian Eropa yang dekil dan tampak tak terurus. Tapi jelas ia bukan Eropa. Indo pun tidak. Ia gadis bumi putra, asli Jawa. Sosoknya yang kecil, ramping, dan dekil tak menarik perhatian Henry pada pandangan pertama, tapi ia tertarik kepada bunga-bunga yang dijualnya. Ia berdiri berjalan keluar dan menghampirinya. "Gadis penjual bunga," katanya. "Siapa saja yang telah membeli bunga-bungamu?" "Banyak, Menor," jawab si gadis penjual bunga, sambil menatap laki-laki itu. "Perempuan?" "Ada, Menor. Sinyo-sinyo dan noni-noni banyak yang membeli." "Noni-noni ya?" "Ya, noni-noni." Ia berbalik kembali masuk ke dalam restoran. Setelah merasa menemukan jawabannya, pasti salah satu gadis sahabat, ia berpikir. Salah satu gadis itu telah mengirimi bunga dengan secara diam-diam. Pasti salah satu gadis sahabatku. Ia terus meyakinkan diri, karena si pengirim bunga itu tahu benar di mana ia biasa duduk di restoran. Mungkin salah satu gadis itu telah jatuh cinta kepadanya, dan ia hanya berani mengirim bunga secara diam-diam. Demikianlah ketika para sahabatnya berdatangan, yang dilanjutkan dengan pesta minum limun. Ia mulai menduga gadis mana yang di antara gadis-gadis teman mengobrolnya ini bisa diduga sebagai pengirim bunga misterius. Ia tak menceritakan kepada siapapun soal bunga aneh itu, tapi ia memegang erat agar siapapun bisa melihatnya. Sebagaimana biasa, mereka mulai membicarakan banyak hal. Salah satu sahabatnya bercerita tentang film baru yang akan diputar di bioskop. Kemudian obrolan berlanjut kepada kisah-kisah cerita bersambung di surat kabar harian, yang ceritanya semakin seru. Setengah jam berlalu hingga akhirnya mereka bicara juga tentang politik. Hiruk pikuk yang menyebalkan itu sudah berakhir, kata salah seorang gadis Indo. Mimik wajahnya menampilkan kekhawatiran yang diucapkannya tidak benar. "Betul, pemerintah sudah bisa menegakkan kembali. Apa namanya, Henry? Rules and order." "Ya, rules and order. Berapa yang Cid sudah kirim ke penjara?" Henry tertawa kecil dan berjawab, "Bukan cuma ke penjara, tapi juga ke Bovendigul." "Cid kirim orang ke Bovendigul juga?" "Ya, 1-2 penghasut aku laporkan dan minta kirim ke Bovendigul." Kemudian gadis penjual bunga itu berkelebat, dan Henry teringat kembali kepada bunga mawar misterius yang di depannya. Ia mengamati gadis-gadis teman ngobrolnya dengan diam-diam, tapi tak ada satupun patut dicurigai telah mengirim bunga itu. Hingga ketika malam datang, ia akhirnya pulang membawa rasa ingin tahunya terhadap teka-teki tersebut. Di rumah, babunya sudah menyiapkan makan malam, tapi ia langsung masuk ke kamar dan berbaring di atas tempat tidurnya. Peristiwa sore itu sungguh mengganggu isi kepalanya. Ia mencoba tidur, menganggap hal itu sebagai lelucon teman-temannya. Tidak, rasanya semua temannya bersikap wajar, dan tak ada tanda-tanda ada persekongkolan di antara mereka untuk mempermainkan dirinya. Dengan putus asa, ia meletakkan bunga mawar itu di atas meja di samping tempat tidurnya. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Ia lupa menutup jendela. Dengan sedikit enggan, ia bangkit dan berjalan ke arah jendela kamarnya. Ia hendak menutup tirai ketika ia menemukan benda itu terselip di kisi-kisi daun jendela. Seikat bunga mawar merah dengan secari kertas bertuliskan, "Untuk Henry." Ia nyaris gila dibuatnya. Seseorang secara diam-diam tengah membututinya kemanapun ia bergerak dan mengiriminya bunga-bunga mawar merah.
Siapa gerangan yang ingin menyesengsarakan diriku dengan bunga-bunga sialan itu? Pikirnya. Rasanya jengkel tak hilang sampai keesokan harinya, yang mana membuatnya memutuskan untuk tidak pergi ke kantor. Ia mengajak Pete, temannya, untuk main tenis di lapangan yang biasa ia pakai. Untuk sementara ia ingin lepas dari teror bunga-bunga mawar itu. Ia kini tak lagi menganggap buket tersebut sebagai gambaran cinta seorang gadis malu-malu terhadap dirinya, tapi mulai menganggapnya sebagai racun jahat yang akan membunuhnya secara perlahan-lahan. Ia ingin menghindarinya. Ia membayangkan di meja kerjanya di kantor seikat bunga mawar misterius dengan secari kertas yang sama tergeletak manis di sana. Tidak, ia tidak ingin menemukan bunga terkutuk itu. Biarlah jongos kantor menemukan dan membuangnya ke keranjang kotoran. Ia bermain tenis 3 set dan untuk sesaat bisa melupakan soal bunga-bunganya. Meskipun, sebagaimana biasa, Pete mengalahkannya dalam permainan itu. Mereka berjalan ke ruang ganti pakaian sambil bicara soal rencana akhir pekan. Pete mengusulkan untuk pergi ke tempat pemandian air panas atau berburu. Ketika mereka sedang membicarakan hal itu, Henry dikejutkan oleh seikat mawar di atas tas pakaiannya. Begitulah ia diteror selama beberapa hari dengan bunga-bunga mawar merah yang dikirim kepadanya dengan disertai secari kertas. Aku sendiri tak bisa membayangkan bagaimana jengkelnya ia atas peristiwa-peristiwa itu. Hingga akhirnya, ia mulai mengamati si gadis penjual bunga, yang pada kenyataannya hampir selalu ia lihat di sekitar waktu ia memperoleh bunga misterius itu. Ia mencoba mengamati siapa saja yang membeli bunga kepada si gadis. Kebanyakan orang-orang muda, tapi tak ada satupun yang dicurigai telah membeli bunga berulang-ulang dan mengirimkannya kepada dirinya. Sesekali ada juga orang-orang tua, singkeh-singkeh, dan juga nyai-nyai. Entah untuk apa mereka membeli bunga. Lama-kelamaan Henry menjadi akrab dengan wajah gadis penjual bunga itu. Orangnya sedikit agak tak terurus memang, tapi ia mampu melihat kecantikan tersembunyi pada si gadis penjual bunga. Rambutnya lurus dan dibiarkan tergerai. Tak pernah ia melihatnya disanggul. Ia suka pada hidungnya mungil dan tatapan matanya yang bersemangat. Ia kadang mengenakan pakaian Jawa berupa kain dan kebaya, tapi kadang mengenakan pakaian Eropa, baju terusan dengan renda-renda, yang semuanya dikenakan dengan kesembronoan yang menggoda. Akhirnya, Henry jadi sering mengawasi si gadis penjual bunga itu, bukan untuk melihat-lihat siapa saja yang membeli bunga-bunganya, tapi justru untuk melihat si penjual bunga itu sendiri. Serangkaian demam menjangkitinya sejak saat itu. Demam cinta yang tak terelakkan. Beruntungnya, ia mulai bisa melupakan bunga-bunga misterius itu. Meskipun bunga-bunga tersebut masih terus datang di waktu-waktu yang tak pernah diduganya. Angannya telah sepenuhnya menjadi milik si gadis penjual bunga. Bahkan ia begitu kerajingan saat menemukan bunga-bunga misterius yang masih disisipi secari kertas bertuliskan untuk Henry. Karena saat-saat seperti itu, wajahnya penuh pesona si gadis penjual bunga segera membayang di depan matanya. Dan ketika ia merasa tak sanggup lagi menahan wabah cintanya, ia memutuskan untuk mendekati gadis itu di depan restoran di sore hari, tepat seperti pertama kali ia berjumpa. Ia membeli seikat bunga mawar yang indah darinya untuk Manor. Tak usah. Untuk Manor tak usah bayar, kata si gadis. Henry tersenyum. Jangan panggil aku Manor, aku belum tua. Ya Sinyo, panggil saja Henry. Ia kini bisa menatap wajah yang dirindukannya itu dari dekat, pada hidungnya yang mungil dan pada matanya yang bersemangat. Kenapa aku tak boleh membayar? Bunga itu lambang cinta, dan kau manusia yang kering akan cinta. Sudah selayaknya kau peroleh banyak-banyak bunga. Henry teringat kembali dengan bunga-bunga yang diterimanya, dan menjadi curiga. Jangan-jangan si penjual bunga sendiri yang mengirimnya bunga selama ini. Tapi ia segera menepis dugaan itu dan mencoba terus berbicara dengannya. Mengapa kau menjual bunga? Ia bertanya. Untuk Republik, jawab si gadis penjual tenang dan datar. Republik? Ya, Republik.
Henry mencemooh sikap politik semacam itu. Pemerintah Hindia Belanda telah memberikan yang terbaik bagi rakyat negeri ini. Sekolah, Volksraad, surat kabar. Untuk apa pula memikirkan sebuah republik? Memang ia mendengar desas-desus tentang itu di kalangan bumi putra. Konon, ada seorang pelarian politik di luar negeri yang menyebarkan pamflet menuju Republik Indonesia. Dan hal itu menjadi populer luar biasa. Ia tersenyum bersedih pada para pemimpi itu. Tapi mencoba tak berkomentar demi si gadis penjual bunga. Henry menemuinya setiap hari di tempat yang sama, membeli bunganya yang tak pernah mau dibayar. Kemudian berbincang-bincang dengannya. Pada hari ke-18 sejak rayuan pertamanya, ia akhirnya berkata bahwa ia mencintai si gadis penjual bunga, dan bertanya maukah ia menjadi kekasihnya. Jangan mengatakan hal itu di sini, kata si gadis penjual bunga. Itu tidak sopan. Tapi kau juga mencintaiku kan? Kau kirimi aku bunga terus-menerus, sampai aku hampir gila. Aku yakin itu, kata Henry. Itu tidak penting apakah aku yang kirimi kau bunga atau bukan. Kau memang perlu banyak bunga karena rasa cintamu yang kering. Ayolah sayang, tak benar rasa cintaku kering, mari tinggal di rumahku. Kau laki-laki yang tak sopan. Kalau kau ingin aku jadi istrimu, minta izin kepada ayah dan ibuku. Aku tak ingin jadi nyai, apalagi gundik. Mari temui kedua orang tuamu, kata Henry dengan gemas. Matanya lekat pada wajah cantik itu. Di mana mereka? Di Gul. Di Gul? Ya, Boven di Gul. Kenapa di sana? Tanya Henry. Kau sendiri yang kirim mereka ke sana. Hatinya porak-poranda, dan ia tak mampu memandang wajah cantik itu kembali. Sebuah selaput kokoh, seolah membentang di antara nasib keduanya. Beberapa waktu setelah itu, ia pulang ke negeri Belanda, membawa luka cintanya yang menyedihkan. Ia mengakhiri hidupnya dengan meminta sebuah toko bunga, mengiriminya seikat mawar merah di pagi dan sore hari, dan dengan keputusan dokter yang mengatakan bahwa ia menderita skizofrenia. 2000. Tertangkapnya si bandit kecil pencuri roti. Aku ingin menceritakan salah satu cerita yang paling sering dibicarakan orang di kota kami, yakni tentang si bandit kecil pencuri roti. Mengapa ia disebut demikian? Karena ia memang pencuri roti berumur 10 tahun. Mengapa kami sering membicarakannya? Bahkan sampai sekarang. Karena disadari atau tidak, ia satu dari sedikit kriminal yang kami kagumi. Ceritanya sendiri sudah lewat beberapa tahun yang lalu, ketika tokoh-tokoh belum banyak sekarang. Tampak polisi masih bersikap ramah terhadap warga kota. Ia bocah yang gesit, hampir selalu muncul di setiap sudut kota, sehingga sebagian warga mengenal dirinya. Ia juga periang, bermain dengan semua anak-anak sebaya, dan rajin pula membantu orang-orang sehingga penduduk kota sesungguhnya sangat menyayanginya. 1-2 penduduk bahkan pernah membujuknya untuk tinggal di rumah mereka, dan para guru di sekolah membujuknya untuk masuk sekolah. Tapi tidak, ia lebih suka tinggal di hutan kecil di pinggiran kota, dan menjadi bocah paling bebas, dari dinding-dinding sekolah dari pukul 7 pagi sampai 1 siang. Jika anak-anak pulang sekolah berjalan kaki atau naik sepeda, melewati hutan kecil tempat tinggalnya, ia selalu tampak pada sebuah batang pohon, sedang menyanyikan sebuah lagu yang hanya ia sendiri tahu. Hal itu kadang membuat kami sendiri, anak-anak sekolah, beriri hati. Kami pikir, ia memang beruntung. Ia tidak punya ibu yang akan membangunkannya di pagi hari pada pukul 6 pagi, atau memarahinya karena belum mandi. Ia juga tak punya ayah yang akan memarahinya karena belum mengerjakan pekerjaan rumah, atau belum tidur pada pukul 9 malam. Ia seperti pipis si kaos kaki panjang, berkelamin laki-laki, sebagaimana aku sering baca di buku cerita. Asal-usulnya sendiri memang tak begitu jelas. Bahkan para orang tua kami sendiri, hampir semua tak ada yang tahu. Ia sudah ada di sini, di kota kami, sejak masih kecil sekali. Tanpa ayah, tanpa ibu, dan tanpa rumah.
Ia baru berumur 10 tahun ketika kota tiba-tiba terasa membengkak. Gedung bioskop dengan 2 layar berdiri tak jauh dari rumah sakit kecil kami, menggantikan tobong yang hanya memutar film seminggu sekali. Hotel-hotel baru yang besar, tinggi dan cantik berderet, menggantikan penginapan-penginapan kecil di sepanjang pantai. Pasar yang sering becek, kemudian terbakar pada akhir tahun sebelumnya, dan dibangun kembali tak lama kemudian. Lebih luas dan lebih ramai, dengan toko-toko yang penuh dengan etalase-etalase kaca. Kami bahkan membangun tugu yang sebelumnya tak pernah ada. Di pintu masuk kota dan jalan-jalan di seluruh penjuru kota pun kami beri nama. Dengan nama-nama ikan, pahlawan bagi separuh penduduk kota yang bekerja sebagai nelayan. Kota kami menjadi begitu cantik, listrik menggantikan pelita, dan di beberapa tempat ada telepon umum. Suatu hal yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Anak-anak kecil bercerita tentang es krim paling enak di toko Ibu Anu. Dan gadis-gadis remaja mulai mengenakan pakaian-pakaian bagus dan pergi ke bioskop di akhir pekan dengan pacar-pacar mereka. Bahkan para ibu, termasuk ibuku, mulai tak doyan masak di rumah karena makan siang dan makan malam bisa dibeli di rumah makan di depan rumah. Tetapi di antara orang-orang yang berbahagia dengan perkembangan kota, justru adalah si bandit kecil sendiri. Suatu hari di sebuah sore yang panas, ia bercerita kepada kami bahwa ia bisa menerobos masuk ke dalam gedung bioskop. Suatu hari di sebuah sore yang panas, ia bercerita kepada kami bahwa ia bisa menerobos masuk ke dalam gedung bioskop. Aku lihat orang sedang berciuman. Begitu ia melaporkan petualangannya kepada kami. Di hutan kecil itu, kami anak-anak kecil yang mengelilinginya, menatapnya dengan sedikit marah. Kau tahu, kataku, anak kecil tak boleh melihat film seperti itu. Aku memperingatkannya. Aku tak melihat film seperti itu, katanya membela diri. Tadi kau bilang, tanyaku, membayangkan wajah ayahku yang marah seandainya aku sendiri melihat adegan seperti itu. Tapi dengan tenang ia berkata, aku lihat orang sedang berciuman, bukan di film, tapi di kursi belakang bioskop. Begitulah kemajuan kota sesungguhnya. Lebih banyak kami kenal dari kisah-kisah si bandit kecil, sahabat kami. Karena hanya ia yang bisa pergi kemanapun sesuka hati, ketika anak-anak yang lain harus duduk dengan manis di bangku sekolah. Suatu ketika ia bercerita lagi kepada kami bahwa dia sudah mencoba telepon umum dan yang menjawab adalah seorang perempuan yang menurutnya pasti cantik, karena suaranya begitu enak terdengar. Apa katanya? Tanya kami penasaran. Ia menjawab, telepon yang Anda tuju sedang sibuk, cobalah beberapa menit lagi. Tapi ternyata ulahnya itu mulai membuat warga kota resah terhadapnya. Orang-orang mulai tak lagi menyayanginya, dan para orang tua mulai melarang kami bermain dengannya. Pada saat itulah sebenarnya ia mulai dipanggil dengan nama si bandit kecil, menggantikan nama asing yang disandang sebelumnya. Yang aku sendiri sudah lupa siapa nama sebenarnya. Ia musuh masyarakat yang dengan diam-diam tetap kami kunjungi, karena ia selalu punya cerita-cerita aneh. Hingga suatu ketika kami dengar polisi akan menangkapnya karena ia ketahuan mencuri roti di toko. Bayangkan, ia mencuri roti. Betapa marahnya kami, orang tua kami di rumah dan guru kami di sekolah dan ustadz kami di masjid selalu mengatakan bahwa mencuri itu perbuatan terkutuk, berdosa. Dan sekarang si bandit kecil mencuri roti di toko. Aku dan beberapa teman pergi ke tempat persembunyiannya untuk menangkap si pencuri berdosa itu dan memberikannya kepada bapak polisi. Tapi ketika kami sampai di tempatnya, ia menawari kami roti-roti curian itu. Kami semua terpaku, mencoba mencicipi sedikit, dan lupalah kami kepada rencana untuk menangkapnya. Roti dari toko ternyata memang enak, satu jenis roti yang belum pernah kami temukan sebelumnya. Demikianlah ia kemudian semakin dikenal di kota kami sebagai si bandit kecil pencuri roti. Tak ada hari di mana ia tak diceritakan telah mencuri di salah satu toko yang ada di kota. Para pemilik toko sangatlah marah, sehingga mereka mendatangi kantor polisi dan mendesak bapak-bapak polisi untuk menangkapnya. Jika tidak, kata para pemilik toko, kami akan melaporkannya ke atas atau mengumumkannya di koran. Kalian bisa dipecat karena itu.
Terhadap ancaman seperti itu, bapak-bapak polisi mencoba menenangkan mereka. "Pikirkanlah," kata salah satu polisi itu. "Kalian datang ke kota kami, membuka toko dan memperoleh uang banyak. Tak ada artinya dengan roti yang dicuri bocah itu setiap hari." Tapi salah satu pemilik toko itu beranjak ke pesawat telepon dan berkata bahwa ia akan melaporkan ke atas bahwa para polisi di kota kami tak ada yang mau menangkap seorang bocah yang jelas-jelas mencuri di toko mereka. "Baiklah," kata Pak Polisi akhirnya. "Kami akan menangkapnya." Dan pulanglah para pemilik toko itu. Sejak hari itu, si bandit kecil pencuri roti menjadi buronan. Tapi bukanlah perkara mudah menangkap anak segesit itu. Ia bisa berlari lebih kencang dan menyelinap lebih lihai daripada bapak-bapak polisi. Dan tempat persembunyiannya di hutan kecil di pinggir kota. Tak pernah diketahui oleh polisi karena kami sahabatnya tak pernah mengatakannya kepada siapapun. Kami sendiri takut kalau kami mengatakannya. Ia nanti tertangkap dan tak ada jatah roti enak dari toko untuk kami lagi. Jadi untuk sementara, ia tetap tak tertangkap. Tapi karena didesak oleh pemilik toko, polisi terus mencari-cari dirinya. Hingga suatu ketika mereka mulai mencium keberadaannya di hutan kecil di pinggir kota. Suatu malam, 2 orang polisi dikirim untuk menelusuri hutan kecil itu, mencarinya, dan jika ketemu, segera menangkapnya. Kedua polisi itu mulai menjelajah hutan kecil pada pukul 10 malam, menyorotkan lampu senternya ke sana kemari, mengaduk-aduk belukar, menggoyang-goyangkan pohon. Tapi si bandit kecil pencuri roti tak menampakkan diri. "Aku heran," kata salah satu polisi itu. "Di kota besar ada ratusan pencuri roti sepertinya, tapi tak akan membuat polisi sesibuk kita di sini." Ya, polisi yang satu lagi menyetujuinya. Andai saja bocah itu punya seorang ibu yang akan mengurusnya. Tiba-tiba sesuatu jatuh dari atas pohon coklat, tepat di hadapan kedua polisi itu. Lebih mengejutkan, kedua polisi itu, apa yang berdiri di hadapan mereka ternyata si bandit kecil pencuri roti. Bocah yang sedang mereka cari-cari. "Apa kata kalian barusan?" tanya si bandit kecil pencuri roti kepada keduanya. Kedua polisi itu hanya saling memandang tak mengerti, sambil mengarahkan lampu senter mereka ke muka si bocah. "Kalian bilang aku punya ibu?" tanya si bocah lagi. Untuk kedua kalinya, kedua polisi itu saling pandang. Lalu si bocah mulai berlutut dengan kedua tangan terdekat di dadanya. Ia menangis terseduh-seduh. Di antara suara tangisnya yang menyedihkan itu, ia berkata, "Bapak polisi, antarkan aku kepada ibuku. Aku ingin punya ibu sendiri yang akan membawaku pergi ke pasar malam. Aku ingin punya ibu sendiri yang akan memberiku rumah. Aku juga ingin punya ibu sendiri yang akan memberiku uang untuk membeli roti, sehingga aku tak perlu mencurinya." Ia masih menangis dan tangisnya semakin meraung-meraung ketika kedua polisi itu menangkap tangannya, memborgolnya dan menyeretnya ke kantor polisi saat itu juga. Atas tertangkapnya pencuri roti kesayangan kami, Pak Polisi menjadi senang karena mereka tak perlu mengurusi hal sepele itu lagi. Dan para pemilik toko merasa bahagia karena tak ada lagi yang memotong keuntungan dagang mereka. Para sahabatku, demikianlah si bandit kecil pencuri roti ditangkap. Dan demikianlah pula cerita ini berakhir. 2000